Suamiku pergi merantau setahun tanpa kabar. Aku setia menunggunya. Namun, anakku sakit parah hingga meninggal karena aku dan mertuaku tak punya biaya. Saat ku susul ke kota, suamiku malah mengusirku demi wanita lain. Kini, aku bangkit untuk membalas semuanya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sudah genap 365 hari sejak suamiku melangkahkan kakinya keluar dari pintu rumah kayu kami yang reot ini. Aku masih ingat dengan jelas hari itu. Langit mendung, seolah tahu bahwa kepergiannya akan membawa awan gelap yang tak kunjung beranjak dari kehidupanku. Ia membawa koper kain usang berisi beberapa lembar pakaian, berpamitan dengan janji-janji manis yang kala itu terasa seperti madu, namun kini berubah menjadi racun yang perlahan menggerogoti jiwaku. Aku pergi ke kota untuk mengubah nasib kita. Din, jaga anak kita baik-baik. Aku akan rutin mengirimkan uang, ucapnya waktu itu, sambil mengecup keningku dan memeluk tubuh kecil Bima, anak laki-laki kami yang saat itu baru menginjak usia 4 tahun. Namun, janji tinggallah janji. Bulan pertama, ia masih sempat menelepon dari wartel, mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan garmen. Ia terdengar begitu bersemangat. Namun, di bulan kedua, teleponnya mulai jarang. Alasannya selalu sibuk lembur. Masuk bulan ketiga, nomor telepon yang biasa ia gunakan tidak lagi bisa dihubungi. Sejak saat itu, ia menghilang di telan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada surat, apalagi kiriman uang yang dijanjikannya untuk menyambung hidup kami di kampung. Aku mencoba bertahan sekuat tenaga. Demi Bima, aku rela melakukan apa saja. Pagi buta sebelum ayam berkokok, aku sudah berada di sawah milik orang, menjadi buruh tani dengan upah yang tak seberapa. Siang harinya, aku mengambil upahan mencuci pakaian tetangga, dan malamnya aku membuat gorengan untuk kutitipkan di warung-warung. Semua itu kulakukan agar tungku di dapur kami tetap menyala, dan Bima tidak menangis kelaparan. Namun, sekeras apapun aku berusaha, kemiskinan seolah tak pernah mau melepaskan cengkeramannya dari leher kami. Musim hujan tiba dengan curah yang sangat ekstrim. Atap rumah kami yang terbuat dari seng karatan bocor di sana-sini. Udara dingin menusuk tulang setiap malam. Di saat itulah, Bima mulai jatuh sakit. Awalnya hanya batuk dan pilek biasa. Aku membuatkannya air rebusan jahe dan membalurkan bawang merah yang dicampur minyak telon ke tubuh mungilnya. Ibu, Bima dingin, rintihnya malam itu, menggigil di bawah selimut tipis yang sudah pudar warnanya. Aku memeluknya erat, menyalurkan kehangatan tubuhku, sambil terus berdoa agar sakitnya segera diangkat. Namun, keesokan harinya, tubuh Bima semakin panas. Wajahnya pucat pasi dan napasnya tersengal-sengal. Ia tidak mau makan, bahkan bubur halus yang kubuatkan susah payah pun dimuntahkannya kembali. Aku mulai panik. Perasaanku tidak enak. Ku coba mencari bidan desa, namun bidan tersebut sedang pergi ke kota kecamatan untuk rapat. Tetangga menyarankan agar Bima segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit di kota kabupaten, karena gejalanya terlihat seperti demam berdarah atau infeksi paru-paru yang parah. Masalahnya, aku tidak punya uang sepeser pun. Uang simpananku sudah habis untuk membeli beras 2 hari yang lalu. Celengan plastik berbentuk ayam jago milik Bima pun sudah kupecahkan bulan lalu untuk membayar uang iuran taman kanak-kanaknya. Aku benar-benar buntu. Dalam keputusasaan yang memuncak, aku berlari menerobos hujan lebat malam itu, menuju ke rumah Juragan Darmo, orang terkaya di kampung kami. Aku rela berlutut di teras rumahnya yang mewah, memohon pinjaman uang sekadar untuk membawa anakku ke rumah sakit. Tolong, Pak. Anak saya sakit parah, tubuhnya panas sekali dan napasnya sesak. Saya butuh pinjaman uang, nanti saya cicil dengan bekerja di sawah Bapak tanpa dibayar. Isakku, memohon dengan kedua tangan tertangkup di depan dada. Juragan Darmo menatapku dengan sinis dari balik pintu kacanya. Kamu ini, Din. Suami tidak jelas rimbanya. Utang yang kemarin saja belum lunas, sekarang mau utang lagi. Saya ini bukan lembaga amal. Kalau tidak punya uang, ya tidak usah sok-sokan mau ke rumah sakit. Pakai saja daun jarak, nanti juga sembuh sendiri. Tolaknya mentah-mentah lalu menutup pintu rapat-rapat. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku berlari kembali ke rumah dengan air mata yang bercampur dengan air hujan. Sesampainya di kamar, kulihat mertuaku,
Ibu dari suamiku yang sudah renta dan sakit-sakitan, sedang menangis di samping Bima. Din, napas Bima makin berat. Enduk, ucap mertuaku dengan suara bergetar. Aku mendekap tubuh anakku yang terasa sepanas bara api. Mata Bima setengah terbuka, menatapku dengan sayu. Tangannya yang kecil dan gemetar berusaha menggapai wajahku. Ibu, Bima sakit. Bima mau tidur saja. Suaranya begitu pelan, nyaris seperti bisikan yang terbawa angin malam. Iya, sayang. Bima tidur ya. Ibu di sini. Ibu peluk. Kuat ya, nak. Besok kita ke dokter. Ucapku bohong, karena aku tahu tak ada biaya yang kumiliki. Air mataku jatuh berderai membasahi pipi pucatnya. Bima tersenyum tipis, sangat tipis. Ibu jangan menangis. Bima sayang ibu. Itu adalah kalimat terakhir yang keluar dari bibir mungilnya. Setelah itu, dadanya terhenyak sekali, lalu terdiam. Tubuhnya yang tadi kaku perlahan melemas. Hening. Ruangan itu tiba-tiba terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara rintik hujan di luar. Aku mengguncang tubuhnya pelan. Bima, Bima, bangun, nak. Jangan tinggalkan ibu. Bima, teriakku, suaraku pecah membelah kesunyian malam. Mertuaku menjerit histeris. Aku memeluk tubuh anakku yang perlahan mulai mendingin. Duniaku runtuh seketika. Rasanya ada tangan tak kasat mata yang merobek jantungku dari dalam dada. Aku berteriak sejadi-jadinya, meratapi ketidakberdayaku, meratapi kemiskinanku, dan meratapi suamiku yang entah berada di mana saat darah dagingnya meregang nyawa karena tak mampu membeli obat. Hari pemakaman Bima adalah hari tergelap dalam hidupku. Aku hanya duduk terpaku di samping gundukan tanah merah yang masih basah, menatap nisan kayu sederhana yang bertuliskan namanya. Tetangga-tetangga datang melayat dengan tatapan iba. Mereka berbisik-bisik, menyalahkan suamiku yang tak bertanggung jawab. Namun, tak ada satupun dari kata-kata simpati mereka yang bisa menghidupkan anakku kembali. Mertuaku jatuh pingsan berkali-kali karena tak sanggup menahan duka, hingga akhirnya ia jatuh sakit parah dan harus dirawat oleh kerabat di desa seberang. 2 hari setelah pemakaman, aku duduk di ruang tamu yang kosong. Tidak ada lagi tawa Bima yang berlarian mengejar kucing. Tidak ada lagi rengekannya yang meminta dibuatkan telur dadar. Rumah ini terasa seperti kuburan yang sunyi. Rasa sedih yang mendalam perlahan berubah menjadi kemarahan yang membakar dada. Suamiku harus tahu. Ia harus melihat apa yang terjadi karena kelalaiannya. Ia harus menatap gundukan tanah tempat anaknya berbaring. Aku tidak bisa hanya diam di sini menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang. Kuputuskan untuk menyusulnya ke kota. Aku mengambil cincin kawin kami, satu-satunya barang berharga yang tersisa dari pernikahan ini. Cincin emas tipis 2 gram itu kujual ke toko emas di pasar kecamatan. Uangnya kugunakan untuk ongkos bus ke ibu kota dan sedikit bekal makan di jalan. Sisanya kuberikan pada kerabat yang merawat mertuaku. Aku mengemas sepasang pakaian ganti ke dalam tas kresek tebal. Dengan mengenakan atasan kemeja katun bermotif bunga yang warnanya sudah pudar dan celana panjang hitam, aku melangkah keluar rumah. Kutatap rumah itu untuk terakhir kalinya sebelum mengunci pintunya. Langkahku mantap menuju terminal bus antar kota. Sepanjang perjalanan di dalam bus yang sumpek dan pengap, aku hanya diam menatap keluar jendela. Pemandangan sawah hijau perlahan berganti menjadi bangunan-bangunan beton yang menjulang tinggi seiring berjalannya waktu. Kepalaku dipenuhi dengan berbagai skenario pertemuan dengan suamiku. Apakah ia sedang sakit keras sehingga tidak bisa memberi kabar? Apakah ia kecopetan dan kehilangan ingatan? Atau, apakah ia sengaja melupakan kami? Tangan kananku menggenggam erat secari kertas lusuh di dalam saku celana. Kertas itu berisi alamat pabrik garmen tempat ia bekerja setahun yang lalu. Itulah satu-satunya petunjuk yang kumiliki di kota sebesar dan seasing ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, aku harus menemukannya. Aku harus menyampaikan berita duka ini tepat di depan wajahnya. Aku ingin melihat reaksinya saat mengetahui bahwa anak yang ia tinggalkan telah pergi, untuk selamanya karena kita tidak punya uang 100.000 rupiah untuk berobat. Bus antar kota yang kutumpangi akhirnya merayap masuk ke dalam sebuah terminal yang sangat luas dan bising. Suara klakson bersahutan, asap knalpot kendaraan menebal di udara, dan terik matahari sore terasa membakar kulit. Begitu kakiku menginjak aspal terminal, kepalaku langsung pening. Ini adalah pertama kalinya seumur hidup aku menginjakkan kaki di ibu kota. Dulu, bayanganku tentang kota ini adalah tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik.
Tempat di mana suamiku berjanji akan mengumpulkan uang untuk membangun rumah kami. Namun kini, kota ini terasa seperti monster raksasa yang siap menelanku hidup-hidup. Orang-orang berjalan dengan langkah cepat, saling berdesakan tanpa peduli satu sama lain. Beberapa calo terminal berusaha menarik tas kresek yang kubawa, menanyakan tujuanku dengan nada memaksa. Ayo, Neng. Kemana? Bogor? Bekasi? Sini tasnya saya bawakan. Seru seorang pria berwajah sangar dengan tato di lengannya. Tidak, Pak. Tidak usah. Saya mau cari alamat. Tolakku cepat, menarik tasku kembali dan berjalan tergesa-gesa menjauh dari kerumunan. Jantungku berdebar kencang. Aku takut dirampok. Uang di sakuku hanya tersisa beberapa lembar puluhan ribu, cukup untuk makan 2 hari jika aku berhemat. Aku berjalan menuju sebuah warung kopi kecil di pinggir terminal, membeli sebotol air mineral untuk membasahi kerongkonganku yang kering. Sambil membayar, aku memberanikan diri bertanya pada ibu penjaga warung. Ku keluarkan secari kertas lusuh dari sakuku. Permisi, Bu. Kalau mau ke alamat ini, saya harus naik angkutan apa ya? Tanyaku sopan. Ibu itu menyipitkan matanya, membaca alamat yang tertulis dengan tinta pulpen yang mulai pudar. Wah, ini jauh, Neng. Ini di kawasan industri, daerah utara. Dari sini Neng harus naik bus kota warna biru itu, turun di perempatan Patung Kuda, lalu sambung lagi naik angkot merah nomor 04. Nanti turun di depan gerbang kawasan. Jelasnya. Aku mengangguk paham, berkali-kali mengucapkan terima kasih, lalu berjalan mencari bus kota yang dimaksud. Perjalanan di dalam kota ternyata memakan waktu lebih lama dari yang kuduga. Kemacetan panjang membuat bus merayap seperti siput. Di dalam bus yang penuh sesak, aku harus berdiri sambil berpegangan pada tiang besi. Bau keringat, asap rokok dari luar jendela, dan udara yang panas membuat perutku mual. Namun, aku menahannya. Aku terus merapal doa dalam hati, berharap suamiku masih bekerja di tempat itu. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika aku akhirnya turun dari angkot merah dan berdiri di depan sebuah gerbang kawasan industri yang sangat besar. Pabrik-pabrik berjejer rapi dengan tembok tinggi yang mengelilinginya. Kaki yang dibalut sandal jepit murahan ini mulai terasa perih karena terlalu banyak berjalan, tapi aku memaksakan diri melangkah menyusuri trotoar berdebu. Aku mencari nama pabrik yang tertulis di kertasku. Matahari bersinar terik, menguras sisa-sisa tenagaku. Penampilanku sudah tidak karuan. Kemeja bunga-bunga yang kupakai lepek karena keringat, rambutku yang kuikat seadanya terlihat kusut berdebu, dan wajahku kuyup tak bercahaya. Aku sadar betul aku terlihat seperti seorang gelandangan, namun aku tidak peduli. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki berkeliling, mataku menangkap sebuah plakat besar bertuliskan nama perusahaan yang kucari. Pabrik itu terlihat mewah dengan kaca-kaca besar di bagian depannya. Aku bergegas mendekat, setengah berlari menuju pos satpam yang berada di dekat gerbang masuk. Di dalam pos, 2 orang satpam berseragam rapi sedang duduk minum kopi. Mereka menatapku dari atas ke bawah dengan dahi berkerut saat aku mendekat. Tatapan mereka menyiratkan ketidaksukaan yang jelas. Permisi, Pak. Sapaku dengan suara serak. Ada keperluan apa, Bu? Kalau mau melamar kerja, sedang tidak ada lowongan. Apalagi penampilannya begini, ini pabrik besar, bukan tempat penampungan, ucap salah satu satpam yang bertubuh gempal, sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku. Nada suaranya ketus dan merendahkan. Aku menelan ludah, menahan rasa sakit hati yang menusuk mendengar hinaan itu. Bukan, Pak. Saya bukan mau melamar kerja. Saya ingin mencari suami saya. Namanya Bayu. Dia bekerja di sini di bagian administrasi. Sudah 1 tahun dia tidak pulang dan tidak ada kabar. Tolong, Pak. Izinkan saya bertemu dengannya sebentar saja. Ini darurat. Jelasku dengan nada memohon. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Kedua satpam itu saling berpandangan. Satpam yang lebih kurus membuka buku daftar karyawan yang tebal di mejanya. Bayu? Bayu siapa? Di sini yang namanya Bayu ada banyak. Bayu Permana? Pak. Asalnya dari Jawa Tengah. Dulu dia bilang kerja di bagian administrasi gudang. Jawabku cepat. Satpam itu membolak-balik halamannya, lalu berhenti sejenak. Ia mendongak menatapku dengan raut wajah heran. Bayu Permana? Yakin ibu ini istrinya Pak Bayu? Benar, Pak. Saya istri sahnya. Tolong, panggilkan dia, pintaku dengan penuh harap. Jantungku berdegup kencang.
Ia ada di sini. Suamiku ada di sini. Satpam yang gempal mendengus sinis. Ibu jangan mengada-ada. Pak Bayu itu sekarang sudah jadi manajer operasional di sini. Dia itu menantu kesayangan pemilik perusahaan ini. Baru bulan lalu dia melangsungkan pernikahan mewah dengan anak bos besar. Jangan ngaku-ngaku jadi istrinya deh. Apalagi dengan tampang dan bau keringat begini. Bisa dipecat kami kalau membiarkan orang gila masuk. Bentaknya. Duniaku seakan berhenti berputar. Kalimat satpam itu menghantam kepalaku seperti palu godam. Menantu bos? Pernikahan mewah? Kepalaku mendadak pusing. Pandanganku berkunang-kunang. Bapak pasti salah orang. Suami saya tidak mungkin menikah lagi. Kami masih sah suami istri. Tolong panggilkan dia, atau izinkan saya masuk mencarinya. Teriakku, mulai kehilangan kendali. Aku memegang jeruji besi pagar, berusaha menerobos masuk. Dibilangin jangan ngeyel. Satpam gempal itu keluar dari pos, menepis tanganku dengan kasar hingga aku terhuyung ke belakang dan hampir jatuh ke aspal. Pak Bayu sudah pulang dari tadi siang. Kalau ibu tidak mau pergi dari sini, saya panggilkan polisi biar diangkut sekalian. Ancamnya sambil memegang pentungan di pinggangnya. Air mataku tumpah tak tertahankan. Anakku meninggal karena tidak ada uang 100.000, sementara suamiku menjadi manajer dan berpesta pernikahan mewah dengan wanita lain. Hatiku menjerit meronta-ronta menolak kenyataan ini. Namun melihat wajah garang kedua satpam itu, aku sadar aku tidak akan bisa melangkah masuk. Kalau begitu, tolong beritahu di mana rumahnya, Pak. Saya mohon. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal penting padanya. Setelah itu saya janji akan pergi dan tidak mengganggu lagi. Anak kami baru saja meninggal, Pak. Saya mohon belas kasihan Bapak. Isakku, bersimpuh di aspal yang panas, membuang jauh-jauh harga diriku. Satpam kurus itu tampak sedikit iba melihatku menangis histeris. Ia menepuk pundak temannya, lalu menuliskan sesuatu di secari kertas kecil. Ia melemparkan kertas itu ke arahku. Itu alamat rumah barunya. Di kawasan perumahan elit Menteng. Tapi saya peringatkan, jangan bikin onar di sana, penjagaannya ketat. Sekarang pergi dari sini sebelum bos besar lihat. Ucapnya pelan. Dengan tangan gemetar, aku memungut kertas itu. Kukusap air mataku yang terus mengalir membasahi pipi yang berdebu. Aku bangkit berdiri, berjalan gontai meninggalkan pabrik itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Perjalanan menuju alamat baru itu terasa seperti berjalan di atas paku. Aku berganti kendaraan beberapa kali, bertanya pada puluhan orang di jalan yang menatapku dengan risih. Saat aku tiba di kawasan perumahan yang dimaksud, langit sudah berubah menjadi jingga gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi deretan rumah-rumah raksasa yang lebih mirip istana bergaya Eropa daripada tempat tinggal manusia biasa. Aku berdiri di trotoar seberang jalan, tepat di depan rumah bernomor sama dengan yang tertulis di kertas. Pagar rumahnya terbuat dari besi tempa berwarna emas yang menjulang tinggi. Taman di baliknya terlihat sangat luas dan terawat. Perutku keroncongan karena belum makan sejak pagi, namun rasa lapar itu terkalahkan oleh rasa sesak di dadaku. Udara malam mulai turun, membuat tubuhku yang berbalut keringat terasa menggigil kedinginan. Namun, kakiku terpaku di sana. Aku menolak beranjak. Aku akan menunggunya, sekalipun aku harus berdiri di sini sampai pagi. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap melaju pelan dan berhenti tepat di depan gerbang raksasa itu. Klakson dibunyikan 2 kali. Gerbang besi perlahan terbuka secara otomatis. Lampu taman menerangi bagian dalam mobil saat kacanya diturunkan sedikit. Jantungku seakan melompat keluar dari rongga dada. Napasku tercekat. Di kursi kemudi, duduk seorang pria mengenakan kemeja bermerek yang terlihat sangat rapi dan wangi. Wajahnya bersih, tubuhnya lebih berisi dibandingkan setahun yang lalu, namun fitur wajahnya sangat kukenali. Pria yang dulu berjanji akan kembali membawakan kebahagiaan untukku dan Bima. Pria yang selama setahun ini kudoakan keselamatannya di setiap sujudku. Itu dia, suamiku. Di sebelahnya, duduk seorang wanita cantik dengan riasan tebal, tertawa manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Tangannya merangkul mesra lengan pria yang masih berstatus suamiku yang sah itu. Darahku mendidih. Tangisku berhenti seketika, digantikan oleh dorongan emosi yang tak mampu lagi kubendung. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah memotong jalan, berlari ke arah mobil yang bersiap masuk ke pelataran istana itu. Aku berdiri tepat di depan sorot lampu utama mobilnya, merentangkan kedua tanganku untuk menghentikan lajunya. Malam itu,
Di depan gerbang kemewahan yang dibangun di atas penderitaanku dan kematian anakku, aku bersiap menghadapi kenyataan paling menyakitkan dalam hidupku. Sorot lampu mobil yang menyilaukan membuatku harus menyipitkan mata. Mobil sedan mewah itu mengerem mendadak, menghasilkan decitan ban yang melengking memecah kesunyian malam di kompleks perumahan elit itu. Dari dalam mobil, kulihat pria itu terkejut. Wanita cantik di sebelahnya tampak mengomel sambil memegangi dadanya. Aku tidak peduli. Langkahku terhuyung mendekati sisi pintu pengemudi. Tanganku yang gemetar mengetuk kaca jendela dengan kasar. Mas Bayu, buka pintunya, teriakku, suaraku parau menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Kaca jendela perlahan turun. Wajah Bayu yang tadinya tampak marah karena nyaris menabrak orang, kini berubah pucat pasi. Matanya terbelalak lebar, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur. Keterkejutan di wajahnya dengan cepat tergantikan oleh kepanikan yang luar biasa, lalu berubah menjadi raut jijik dan muak. Siapa ini? Sayang? Pengemis dari mana bisa masuk ke perumahan ini? Suara wanita berpoles riasan tebal itu terdengar melengking dari kursi penumpang. Tatapannya padaku dipenuhi rasa jijik, seolah aku ini seonggok sampah basah. Bayu gelagapan. Ia membuka pintu mobil dan keluar dengan terburu-buru, lalu langsung menarik lenganku dengan kasar, menjauhkanku dari mobilnya. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis kesakitan. Mas, ini aku, Mas Andini, istrimu, ucapku dengan suara bergetar. Tanganku berusaha menggapai wajahnya, wajah yang setahun ini kurindukan, wajah yang setahun ini kudoakan dari jauh. Namun, Bayu menepis tanganku dengan kasar. Matanya memancarkan amarah yang menyala-nyala. Tutup mulutmu. Siapa yang sudi punya istri gembel sepertimu? Bentaknya dengan suara tertahan, melirik cemas ke arah mobil tempat istri barunya berada. Tubuhku membeku. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Aku menatapnya nanar. Penampilannya sangat berbeda. Kemejanya terlihat mahal, rambutnya tertata rapi, bau parfumnya semerbak menyengat hidungku. Namun, jiwanya telah membusuk. Apa maksudmu, Mas? Kita masih sah suami istri. Setahun kamu pergi tanpa kabar, tanpa uang sepeser pun. Aku banting tulang di kampung. Mas? Aku menelan ludah, dadaku sesak menahan beban kebenaran yang harus kusampaikan. Mas, Bima, Mas, anak kita. Cukup, potong Bayu dengan suara lebih keras. Wajahnya merah padam. Jangan berani-berani kamu sebut nama itu di sini. Aku tidak peduli denganmu atau dengan anak kampung itu. Pergi kau perempuan sialan. Kalimat itu bagai petir yang menyambar tepat di ulu hatiku. Kakiku seketika lemas. Aku hampir jatuh terjerembab ke aspal, namun sisa-sisa tenaga membuatku tetap berdiri menatap nanar pria di hadapanku ini. Aku sudah bahagia sekarang, desis Bayu, mendekatkan wajahnya kepadaku dengan tatapan mengancam. Aku sudah menikahi anak bosku. Hidupku sudah sempurna. Aku tak sudi lagi melihatmu di sini, kampungan dan bau. Kehadiranmu hanya akan menghancurkan karir dan masa depanku. Wanita di dalam mobil itu menurunkan kaca lebih lebar. Sayang, usir saja pengemis gila itu. Kenapa malah diajak ngobrol? Panggil satpam dong. Serunya dengan nada jengkel. Iya, sayang. Sebentar. Ini cuma orang gila yang mau minta-minta. Sahut Bayu dengan senyum manis ke arah wanita itu, sebelum kembali menatapku dengan raut wajah bengis. Air mataku menetes tak tertahankan, membasahi pipiku yang berdebu. Bibirku bergetar hebat. Aku mengabaikan makian dan hinaannya. Aku hanya ingin menyampaikan tujuanku datang ke sini. Aku datang bukan untuk merusak hidupmu, Mas. Aku datang cuma mau bilang, anak kita meninggal karena sakit. Mas, kita nggak punya biaya. Kata-kataku keluar terputus-putus, diselingi isakan yang menyayat hati. Aku menatap kedua matanya, mencari setitik saja rasa iba atau penyesalan di sana. Bukankah Bima adalah darah dagingnya? Anak yang dulu ia gendong dan ciumi setiap pagi sebelum berangkat kerja di kampung. Namun, yang kudapati hanyalah kekosongan. Wajah Bayu tetap dingin dan tanpa ekspresi kehilangan sedikit pun. Ia hanya mendengus kasar. Mati ya mati saja. Bukankah itu urusanmu? Lagi pula, aku tidak butuh anak dari rahim perempuan miskin sepertimu. Aku bisa membuat anak dengan istri baruku, keturunan dari keluarga kaya raya, ucapnya dengan nada datar dan dingin yang membekukan darahku.
Duniaku berhenti berputar. Udara seakan tersedot habis dari paru-paruku. Pria ini bukan lagi Bayu yang kukenal. Pria di hadapanku ini adalah monster tak berhati yang mengenakan topeng suamiku. Segala rasa cinta, rindu, dan harapanku padanya hancur menjadi debu yang tertiup angin malam. Bayu merogoh saku celananya dengan kasar, mengeluarkan dompet kulit yang tebal. Ia mencabut beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu meremasnya menjadi gumpalan kecil. Dengan tatapan merendahkan, ia melemparkan gumpalan uang itu tepat ke wajahku. Uang itu jatuh berserakan di tanah di dekat ujung sandal jepitku. Ambil uang itu dan beli tiket pulang ke kampungmu. Jangan pernah berani menampakkan wajah menjijikanmu ini lagi di depanku, atau aku akan melaporkanmu ke polisi karena pencemaran nama baik. Paham? Ancamnya dengan telunjuk mengarah tepat di depan hidungku. Tanpa menoleh lagi, Bayu membalikkan badannya. Ia memanggil 2 orang satpam rumahnya yang sejak tadi berdiri berjaga di balik gerbang. Pak, tolong singkirkan perempuan gila ini dari depan rumah saya. Kalau dia melawan, seret saja. Perintah Bayu lantang. Ia lalu masuk kembali ke dalam mobilnya. Kaca jendela dinaikkan, menutupi wajahnya dan istri barunya dari pandanganku. Kedua satpam bertubuh kekar itu segera menghampiriku. Ayo, Bu, pergi dari sini. Jangan bikin masalah di tempat orang, ucap salah satu satpam sambil mendorong pelan bahuku. Aku tidak melawan. Tenagaku sudah habis. Tubuhku seolah mati rasa. Mataku menatap kosong ke arah mobil sedan hitam yang perlahan masuk melewati gerbang besi yang megah. Pagar perlahan tertutup rapat dengan suara dentang yang berat, mengunci suamiku di dalam istananya bersama wanita lain, meninggalkanku sendirian di kegelapan malam yang dingin. Aku berdiri di sana selama beberapa menit, membeku layaknya patung. Di kakiku, lembaran-lembaran uang 100 ribu berserakan di atas aspal kotor. Uang yang dulu sangat kubutuhkan untuk menyelamatkan nyawa Bima, kini dilemparkan ke wajahku seperti sampah. Telingaku berdengung, suara tangisan Bima dan makian Bayu saling berbaur di dalam kepalaku. Aku menatap langit malam yang kelam tanpa bintang. Hujan mulai turun rintik-rintik, seolah langit ikut menangisi takdirku yang begitu menyedihkan. Langkah kakiku terseok-seok menyusuri trotoar jalan raya yang mulai sepi. Hujan yang tadinya rintik perlahan berubah menjadi deras. Aku tidak berteduh. Kubiarkan air langit yang dingin mengguyur seluruh tubuhku, membasahi pakaian lusuhku hingga melekat di kulit. Berharap air hujan ini bisa membasuh rasa sakit di dadaku, namun nyatanya tidak. Rasa sakit itu mengakar, mencengkeram erat jantungku, membuatku kesulitan bernapas. Tatapanku kosong ke depan. Aku berjalan tanpa arah, luntang-lantung di ibu kota yang sangat besar dan kejam ini. Aku benar-benar sendirian. Aku kehilangan segalanya dalam sekejap. Bima, nyawaku satu-satunya, telah terbujur kaku di bawah tanah merah pedesaan. Bayu, sandaran hidupku, telah membuangku demi kekayaan dan wanita lain. Aku tak punya rumah untuk pulang, tak punya tujuan untuk melangkah. Rasanya ingin sekali aku berteriak sekencang-kencangnya, menyumpah serapah pada dunia yang begitu tidak adil padaku. Kakiku membawaku ke sebuah taman kota yang gelap. Lampu tamannya banyak yang mati. Aku menjatuhkan tubuhku ke atas bangku beton yang dingin dan basah. Menarik kedua lututku hingga menyentuh dada, aku menenggelamkan wajahku di sana. Tangisku pecah sejadi-jadinya, berbaur dengan suara derasnya hujan. Aku meraung, meratapi nasibku. Betapa bodohnya aku menunggunya dengan setia. Betapa bodohnya aku percaya pada janji manisnya. Betapa bodohnya aku berharap ia akan menangisi kepergian darah dagingnya. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan pikiranku, sebuah suara berbisik di telingaku. Menyerah saja, Andini. Untuk apa kamu hidup? Tidak ada lagi yang menunggumu. Akhiri saja semuanya. Aku mengangkat wajahku perlahan. Di depanku terbentang jalan raya yang masih dilalui beberapa truk besar berkecepatan tinggi. Kepalaku terasa ringan. Jika aku melangkah ke tengah jalan itu, rasa sakit ini pasti akan hilang. Aku tidak perlu lagi merasakan lapar, dingin, dan patah hati yang menyiksa ini. Aku bisa menyusul Bima. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Melangkah pelan menuju pinggir jalan raya. Mataku menatap sorot lampu sebuah truk besar yang melaju dari kejauhan. Aku memejamkan mata, bersiap mengakhiri segalanya malam ini. Namun, tepat saat aku hendak melangkahkan kakiku turun dari trotoar, kilatan petir menyambar di langit, diikuti suara guntur yang menggelegar. Entah mengapa, di saat yang bersamaan, bayangan wajah Bima berkelebat di benakku.
Bukan wajah Bima yang pucat dan kesakitan, melainkan wajah Bima yang sedang tersenyum ceria, berlari di ladang dengan tawa renyahnya. Ibu jangan menangis. Bima sayang ibu. Kalimat terakhir anakku terngiang jelas di telingaku. Mataku tersentak terbuka. Aku melangkah mundur dengan tergesa-gesa hingga tersandung pinggiran trotoar dan jatuh terduduk di aspal basah. Napasku tersengal-sengal. Truk besar itu melintas cepat di hadapanku, menghempaskan angin kencang yang menyapu wajahku. Apa yang baru saja kulakukan? Aku hampir saja mengakhiri hidupku karena seorang laki-laki brengsek. Tiba-tiba, rasa amarah yang jauh lebih besar dan membara dari sebelumnya meledak di dalam dadaku. Aku teringat pada lembaran uang yang Bayu lemparkan ke wajahku. Uang itu telah kupungut dan kumasukkan ke dalam sakuku, bukan untuk kugunakan pulang kampung, tapi sebagai pengingat akan hinaan terbesarnya. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. Meninju aspal hingga buku-buku jariku terluka dan berdarah. Tidak. Aku tidak akan mati menyedihkan seperti ini. Jika aku mati sekarang, pria bajingan itu akan tertawa menang. Istri barunya akan bersorak kegirangan. Mereka akan hidup bahagia di atas penderitaanku dan kematian anakku. Aku bersumpah di bawah guyuran hujan malam ini, demi tanah kuburan anakku. Air mata yang kutumpahkan malam ini adalah air mata terakhir yang keluar untuk pria bernama Bayu. Aku akan membalas dendam. Bukan dengan parang atau racun, melainkan dengan merenggut segala hal yang ia sombongkan. Aku akan membuktikan bahwa perempuan kampungan yang ia buang ini bisa berdiri lebih tinggi dari langit-langit istananya. Aku akan membuatnya berlutut di bawah kakiku, memohon pengampunan yang tidak akan pernah kuberikan. Dengan tekad yang baru, aku bangkit berdiri. Aku berjalan tertatih menjauhi taman gelap itu, mencari tempat berteduh di emperan sebuah ruko yang tutup. Malam itu aku meringkuk kedinginan, menahan lapar yang menggerogoti perut, namun hatiku terasa panas oleh api dendam yang menyala terang. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara sapu lidi yang bergesekan dengan aspal. Matahari sudah bersinar cerah. Seorang ibu parubaya berdaster sederhana sedang menyapu halaman di depan ruko tempatku tidur. Ruko itu rupanya sebuah rumah makan Padang berskala menengah yang sedang bersiap buka. Ibu itu menatapku dengan kaget saat melihatku menggeliat bangun. Tubuhku menggigil hebat. Wajahku pucat pasi, dan pakaianku masih setengah basah. Ya Allah, Endu, kenapa tidur di sini? Pucat sekali wajahmu, kau sakit. Seru ibu itu dengan logat Minang yang kental, bergegas mendekatiku. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang tulus. Aku berusaha bangun, namun kepalaku sangat pusing. Maaf, Bu. Saya ketiduran. Saya sedang cari kerja, tapi belum dapat. Semalam kehujanan, jawabku lirih, menahan rasa malu. Ibu itu menatapku lekat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya bukan tatapan merendahkan seperti satpam semalam, melainkan tatapan seorang ibu. Ia meletakkan sapunya dan menarik tanganku pelan. Ayo masuk dulu ke belakang. Bajumu basah begitu, nanti kau demam parah. Kebetulan rumah makan ini baru buka, saya mau masak rendang. Ajaknya ramah. Namanya Bu Asma, pemilik rumah makan itu. Ia memberiku sepotong pakaian ganti miliknya yang kebesaran di tubuhku, lalu menyuguhkan sepiring nasi hangat dengan lauk gulai ayam dan teh manis panas. Aku makan dengan lahap, meneteskan air mata haru karena setelah setahun lebih, baru kali ini ada orang asing yang memperlakukanku layaknya manusia. Selesai makan, aku mengumpulkan segenap keberanian. Bu Asma, terima kasih banyak atas kebaikannya. Saya tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Tapi, bolehkah saya minta tolong? Bolehkah saya bekerja di sini? Menjadi tukang cuci piring, tukang sapu, atau apa saja? Bu, saya tidak perlu digaji besar, cukup beri saya tempat untuk tidur dan makan. Saya janji akan bekerja keras. Pintaku dengan sungguh-sungguh, menatap langsung ke dalam matanya. Bu Asma terdiam sejenak. Ia menghela napas panjang. Sebenarnya saya memang sedang butuh tenaga cuci piring karena karyawan lama saya baru saja pulang kampung dan tidak kembali. Kalau kau memang sungguh-sungguh mau kerja keras dan jujur, kau boleh kerja di sini. Kau bisa tidur di kamar kecil di atas gudang beras. Mendengar itu, aku langsung bersujud di kakinya, menangis mengucapkan terima kasih berkali-kali. Hari itu, di sudut dapur rumah makan yang panas dan berasap, adalah hari pertama dari hidup baruku. Hari di mana Andini yang lemah dan naif telah mati, dan Andini yang baru, yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun, telah lahir.
Bulan pertama di rumah makan Bu Asma adalah ujian fisik dan mental yang luar biasa berat bagiku. Setiap hari, aku sudah harus bangun pada pukul 3 pagi. Saat langit ibu kota masih segelap arang dan udara dingin menusuk hingga ke sumsum tulang, aku sudah berjongkok di belakang rumah makan. Tugasku adalah mencuci tumpukan piring, gelas, wajan raksasa, dan panci-panci berkerak sisa masakan hari sebelumnya. Air keran yang sedingin es membuat jari-jariku kaku, pucat, dan keriput. Sabun cuci piring yang keras membuat kulit tanganku mengelupas dan perih. Namun, setiap kali rasa lelah dan sakit itu datang, bayangan wajah suamiku yang melemparkan gulungan uang ke wajahku kembali berkelebat di benakku. Rasa sakit di tanganku tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di dadaku. Kemarahan itu menjadi bahan bakarku. Aku tidak boleh tumbang. Aku harus bertahan. Setelah urusan cuci-mencuci selesai, aku beralih membantu Bu Asma di dapur. Aku mengupas berkarung-karung bawang merah, memotong cabai hingga tanganku terasa panas dan terbakar, serta memeras kelapa parut untuk diambil santannya. Asap kayu bakar dan uap masakan membuat mataku selalu pedih dan berair, tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku melakukan segalanya dalam diam. Aku bekerja seperti mesin yang tak kenal lelah. Kesedihan atas kepergian anakku kusimpan rapat-rapat di dasar hati terdalam. Kuubah menjadi tenaga untuk terus bergerak dari subuh hingga tengah malam. Bu Asma ternyata bukan sekadar pemilik rumah makan biasa. Ia adalah wanita yang sangat teliti, tegas, namun memiliki hati yang luar biasa lembut. Beliau diam-diam selalu memperhatikan caraku bekerja. Pernah suatu malam, saat aku sedang menyikat lantai dapur yang licin karena tumpahan minyak, Bu Asma datang membawakan secangkir teh hangat dan sebotol salep kulit. Duduklah sebentar. Minum teh ini, lalu oleskan salep itu ke tanganmu. Tanganmu sudah penuh luka, ucap Bu Asma, menarik sebuah kursi plastik tua dan menyuruhku duduk. Aku menurut, menerima teh itu dengan kedua tangan yang gemetar. Terima kasih, Bu. Saya tidak apa-apa, ini cuma luka kecil. Saya sudah biasa bekerja kasar di kampung. Jawabku pelan. Bu Asma menatapku dalam-dalam. Aku tahu kau menyimpan luka yang jauh lebih besar di dalam hatimu. Matamu tidak bisa berbohong. Ada amarah dan kesedihan yang menyala-nyala di sana. Aku tidak akan memaksamu bercerita jika kau belum siap. Tapi ingat pesanku ini, nak. Dendam yang disimpan hanya untuk meratapi nasib akan menghancurkan dirimu sendiri. Tapi dendam yang kau ubah menjadi tekad untuk bangkit, itu akan mengubah dunia. Kata-kata Bu Asma malam itu membuatku menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya sejak malam aku diusir oleh suamiku, aku menceritakan semuanya kepada Bu Asma. Aku bercerita tentang anakku yang meninggal, tentang suamiku yang berkhianat dan menghinaku, tentang uang 100.000 yang dilemparkan ke wajahku. Bu Asma mendengarkan semuanya tanpa menyela, ikut meneteskan air mata, lalu memelukku dengan erat, memberikanku kehangatan seorang ibu yang sudah lama tak kurasakan. Sejak malam itu, hubunganku dengan Bu Asma berubah drastis. Ia tidak lagi menganggapku sekadar karyawan cuci piring, melainkan seperti anak perempuannya sendiri. Ia mulai mengajariku banyak hal. Suatu hari, juru masak utama di rumah makan itu mendadak sakit tipes dan harus dirawat di rumah sakit. Suasana rumah makan menjadi kacau balau karena pesanan catering untuk sebuah kantor sedang banyak-banyaknya. Bu Asma terlihat panik dan kewalahan menangani pesanan sendirian. Melihat hal itu, aku memberanikan diri untuk menawarkan bantuan yang lebih dari sekadar mengupas bawang. Biar saya yang memasak lauk ayam bumbu dan sambalnya. Bu, Ibu urus saja rendang dan gulai besarnya, kataku sambil mengikat celemek ke pinggangku. Bu Asma menatapku ragu. Kau yakin bisa memasak dalam porsi besar? Ini untuk acara penting, rasanya tidak boleh hancur. Percayakan pada saya, Bu. Dulu di kampung, saya sering membantu memasak untuk acara hajatan besar di balai desa. Saya tahu takarannya, jawabku mantap. Dengan terpaksa karena terdesak waktu, Bu Asma mengizinkanku mengambil alih sebagian tungku. Aku mulai meracik bumbu. Tanganku bergerak lincah menumbuk bumbu-bumbu rahasia yang dulu sering diajarkan oleh almarhumah nenekku di kampung. Aku menambahkan sedikit rempah khusus yang membuat aroma ayam bumbu itu menjadi sangat wangi dan gurih. Saat masakan itu matang dan kucicipi, rasanya sungguh lezat. Ketika pesanan itu dikirimkan, aku sempat merasa gugup luar biasa. Bagaimana jika lidah orang kota tidak cocok dengan masakanku? Namun, kekhawatiran itu sirna keesokan harinya. Pelanggan catering itu datang langsung ke rumah makan, mencari Bu Asma,
dan memuji habis-habisan lauk ayam bumbu dan sambal buatan rumah makan kami. Mereka bahkan langsung memesan untuk acara bulan depan dengan porsi 2 kali lipat. Bu Asma memanggilku ke ruangannya dengan senyum mengembang. Kau punya bakat terpendam. Tanganmu dingin. Masakanmu punya nyawa. Mulai besok, kau tidak perlu mencuci piring lagi. Kau akan jadi asisten masakku di dapur utama. Itu adalah titik balik pertamaku. Dari asisten masak, aku perlahan-lahan dipercaya memegang kendali penuh atas dapur saat Bu Asma sedang keluar. Tak hanya mengajariku cara memasak yang efisien, Bu Asma ternyata dulunya adalah seorang pengusaha catering besar yang usahanya sempat bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya. Ia memiliki segudang ilmu bisnis yang sangat berharga. Malam hari setelah warung tutup, kami sering duduk berdua di meja kasir. Di sanalah ia mengajariku cara menghitung modal, menentukan harga jual, membedakan bahan baku berkualitas tinggi dan rendah di pasar subuh, hingga strategi menarik pelanggan. Kau harus cerdas. Jangan hanya pintar bekerja keras, tapi bekerjalah dengan otak. Orang yang menghinamu dulu menang karena dia merasa punya kekuasaan dan uang. Jika kau ingin menginjak kesombongannya, kau harus membangun kekuasaanmu sendiri, tegas Bu Asma suatu malam, sambil mengajariku membuat pembukuan keuangan. Aku menyerap semua ilmunya seperti spons kering yang direndam di dalam air. Aku belajar membaca peluang pasar. Aku mengusulkan kepada Bu Asma untuk membuat kemasan lauk kering yang bisa tahan lama dan dijual secara daring. Awalnya Bu Asma ragu karena ia gaptek alias gagap teknologi. Namun, aku meyakinkannya. Aku belajar menggunakan ponsel pintar bekas yang dibelikan Bu Asma untukku. Aku memotret masakan kami, membuat akun media sosial, dan mulai mempromosikannya. Siapa sangka, ide sederhana itu meledak di pasaran. Sambal kemasan botol dan rendang kering buatan kami laku keras. Pesanan datang tidak hanya dari dalam kota, tapi juga dari luar kota, bahkan luar pulau. Omset rumah makan Bu Asma melonjak tajam hingga 300% dalam waktu 6 bulan. Kami kewalahan memenuhi pesanan hingga harus menyewa ruko di sebelah dan merekrut 10 karyawan baru. 1 tahun berlalu sejak kedatanganku ke kota ini. Rumah makan sederhana itu kini telah berubah menjadi restoran besar yang selalu antre setiap harinya. Penampilanku pun mulai berubah. Aku tak lagi memakai kemeja lusuh bersimbah keringat. Aku sudah bisa membeli pakaian yang rapi, bersih, dan pantas. Rambutku yang dulu kusut kini kupotong rapi dan kurawat. Kulitku yang kusam karena debu jalanan dan asap kayu bakar mulai bersih dan cerah. Namun, tatapan mataku tetap tajam. Tujuan utamaku belum tercapai. Suatu sore, Bu Asma memanggilku ke ruang kerjanya yang baru direnovasi. Ia menaruh sebuah map berisi dokumen tebal di atas meja. Wajahnya terlihat serius namun penuh kebanggaan. Aku sudah tua. Tenagaku tidak sekuat dulu lagi untuk mengurus semua kekacauan di dapur dan masalah bisnis. Aku melihat bagaimana caramu bekerja selama setahun ini. Kau jujur, kau cerdas, dan kau punya tekad baja, ucap Bu Asma, lalu mendorong map itu ke arahku. Aku menatap map itu dengan bingung. Ini apa, Bu? Itu adalah akta pendirian perusahaan baru kita. Aku sudah memutuskan untuk membuka cabang restoran kita di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan konsep restoran keluarga bintang 5. Dan aku ingin kau yang menjadi direktur utamanya. Aku akan memberikan 30% saham perusahaan ini untukmu, sebagai modal awalmu, kata Bu Asma dengan suara mantap. Aku terkesiap. Napasku tertahan. Menjadi direktur utama? Memiliki saham? Ini seperti mimpi yang terlalu mustahil bagi seorang perempuan kampung yang setahun lalu menangis mengais makanan di pinggir jalan raya. Bu, saya tidak pantas. Saya hanya lulusan SMA di kampung. Saya tidak punya pengalaman memimpin perusahaan besar. Bagaimana kalau saya merusak bisnis ibu? Tanyaku dengan suara bergetar, setengah tak percaya. Bu Asma berdiri, berjalan menghampiriku, dan menepuk pundakku kuat-kuat. Pengalaman bisa dicari, ijazah bisa dikejar, tapi mental baja dan hati yang tulus tidak dijual di toko manapun. Kau sudah membuktikan kemampuanmu. Ambil kesempatan ini. Buktikan pada dunia, buktikan pada pria bajingan yang membuangmu itu, bahwa Andini bukanlah perempuan kampungan yang bisa diinjak-injak. Mendengar itu, dadaku bergemuruh hebat. Aku menatap lurus ke depan, teringat kembali pada malam yang hujan, tatapan jijik suamiku, dan uang yang berserakan di tanah. Aku mengepalkan tanganku di atas meja, mengangguk dengan mantap. Saya terima, Bu. Saya berjanji tidak akan mengecewakan ibu.
Sejak hari itu, duniaku berubah drastis. Aku siang malam belajar manajemen bisnis, mengikuti kursus singkat kepemimpinan, dan membangun relasi dengan para pemasok besar. Cabang baru kami buka dengan sangat meriah, dan berkat strategi pemasaran digital yang kubangun, restoran itu langsung menjadi primadona baru di ibu kota. Perjalananku membalas dendam baru saja memasuki babak utama. Waktu 2 tahun bisa mengubah sebatang bibit menjadi pohon yang kokoh, atau menghancurkan kayu yang lapuk menjadi debu. Bagiku, 2 tahun adalah waktu yang kupakai untuk merobohkan kelemahanku dan membangun sebuah kerajaan yang tak tertembus. Aku berdiri di depan cermin besar setinggi tubuh di dalam ruang kerja CEO yang mewah di lantai 5 gedung kantorku. Kuperhatikan pantulan diriku sendiri. Perempuan di cermin itu mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang dijahit khusus menyesuaikan lekuk tubuhnya. Celana bahan berpotongan lurus jatuh sempurna menutupi sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilap. Rambutku diikat ke atas dengan gaya elegan, membiarkan beberapa helai jatuh membingkai wajahku yang kini dirias dengan sempurna. Bau parfum mahal dari luar negeri menguar lembut di sekelilingku. Aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Perempuan kampungan yang lusuh, bau, dan menangis di depan gerbang besi rumah mewah itu telah mati. Yang berdiri di sini sekarang adalah Andini Asmaradana, CEO dan pendiri bersama dari Nusantara Culinary Group, sebuah jaringan bisnis kuliner yang kini telah memiliki 20 cabang yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia. Kami tidak hanya mengelola restoran mewah, tapi juga memproduksi bumbu kemasan yang diekspor hingga ke negara tetangga. Pintu ruanganku diketuk pelan. Sekretarisku, seorang wanita muda yang sangat cekatan, masuk membawa sebuah amplop coklat tertutup rapat. "Permisi, Bu Andini. Ada kurir yang mengantarkan dokumen rahasia ini untuk Ibu," katanya dari agen detektif swasta yang Ibu sewa. Lapornya sopan sambil meletakkan amplop itu di atas meja kerjaku. "Terima kasih, Siska. Pastikan jadwalku sore ini kosong. Aku harus bersiap untuk acara penghargaan nanti malam," ucapku tanpa menoleh, masih sibuk merapikan berkas-berkas di mejaku. Siska mengangguk dan keluar dari ruangan. Aku segera mengambil amplop coklat itu, membuka segelnya dengan pembuka surat, dan menarik keluar beberapa lembar kertas laporan berserta tumpukan foto. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Ini adalah laporan berkala yang kuminta setiap 3 bulan sekali tentang pria itu. Ya, tentang suamiku. Ralat. Tentang mantan suamiku yang tak pernah mengurus surat cerai kami secara resmi karena menganggapku sudah lenyap di telan bumi. Aku membaca laporan itu dengan senyum sinis yang perlahan mengembang di bibirku. Karma memang nyata, dan ia bekerja dengan cara yang sangat rapi. Bayu memang berhasil menikahi anak bos besarnya dan tinggal di rumah mewah. Namun, hidupnya jauh dari kata bahagia. Dalam laporan dan foto-foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi itu, terlihat Bayu yang sedang membawakan tas belanjaan istri barunya di sebuah pusat perbelanjaan, sementara sang istri berjalan di depannya sambil bergandengan tangan dengan pria lain. Laporan itu menyebutkan bahwa istri baru Bayu sangat arogan, temperamental, dan sering memperlakukan Bayu layaknya pembantu di depan umum. Keluarga bosnya ternyata memandang rendah Bayu karena latar belakangnya yang miskin. Bayu tidak pernah diberi jabatan penting yang sebenarnya, ia hanya dijadikan boneka pajangan di perusahaan mertuanya. Gajinya ditahan, semua fasilitasnya atas nama istrinya, dan ia sama sekali tidak memiliki kebebasan finansial. Bahkan, dalam salah satu foto, terlihat Bayu sedang berlutut memohon di garasi rumah sambil dimaki-maki oleh ayah mertuanya. Aku melempar foto-foto itu ke atas meja. Terdengar tawa kecil meluncur dari tenggorokanku, namun tawa itu terasa hambar. Dulu, bayangan melihatnya menderita adalah satu-satunya hal yang membuatku bisa tidur di malam hari. Namun kini, setelah aku berada di puncak, melihat kondisinya yang menyedihkan itu hanya membuatku merasa kasihan sekaligus jijik. Ia telah membuang permata demi memungut batu kerikil berbisa. Ia mengorbankan darah dagingnya sendiri demi masuk ke dalam neraka berlapis emas. Biarlah. Biarkan ia membusuk dalam pilihan hidupnya. Malam ini, ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar mengurusi pria pecundang itu. Malam harinya, aku tiba di sebuah hotel bintang 5 tempat diselenggarakannya malam penganugerahan bergengsi, tokoh bisnis nasional tahunan. Sorot lampu kamera wartawan langsung menyilaukan mata saat aku melangkah turun dari mobil mewahku. Siska dan 2 orang pengawal mendampingiku berjalan di atas karpet merah. Aku tersenyum elegan, melambaikan tangan ke arah kamera para wartawan bisnis yang terus memanggil namaku. Bu Andini. Bu Andini, melihat kesuksesan Nusantara Group tahun ini,
apakah ada rencana ekspansi besar-besaran? Teriak salah seorang wartawan. Aku berhenti sejenak, memberikan senyum terbaikku. Tentu saja. Kami akan terus membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak mungkin. Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang masuk ke kantong kita, tapi seberapa banyak perut yang bisa kita beri makan. Detailnya akan kami rilis minggu depan, jawabku lugas, lalu kembali berjalan memasuki balairium utama yang megah. Ruangan itu dipenuhi oleh para konglomerat, pejabat tinggi, dan pengusaha sukses dari seluruh penjuru negeri. Meja-meja bundar ditata elegan dengan lilin dan bunga segar. Aku duduk di meja VIP di barisan paling depan, ditemani oleh Bu Asma yang malam ini mengenakan kebaya sutra yang sangat cantik. Beliau memegang tanganku dengan erat, matanya berkaca-kaca menahan haru. Acara berlangsung meriah hingga tiba pada pengumuman puncak yang paling ditunggu-tunggu. Sang pembawa acara, seorang aktor terkenal, berdiri di atas panggung dengan sebuah amplop berlapis emas di tangannya. Dan kini, kita sampai pada penghargaan utama malam ini. Penghargaan, pengusaha wanita inspiratif tahun ini. Penghargaan ini diberikan kepada sosok wanita yang tidak hanya sukses membangun kerajaan bisnis dari nol, tetapi juga berhasil memberikan dampak sosial yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Suara pembawa acara menggema di seluruh ruangan, membuat suasana menjadi hening dan tegang. Layar raksasa di belakang panggung mulai menampilkan nominasi. Jantungku berdebar kencang. Tanganku terasa dingin. Pemenang tahun ini adalah sosok yang kisah bangkitnya dari titik terendah kehidupan sungguh menginspirasi kita semua. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. CEO dan founder dari Nusantara Culinary Group, Ibu Andini Asmaradana. Tepuk tangan gemuruh langsung pecah memenuhi ruangan besar itu. Bu Asma memelukku erat sambil menangis. Aku berdiri, merapikan blazerku, lalu melangkah maju ke arah panggung dengan dada tegap. Setiap langkahku terasa ringan, seolah beban bertonton yang selama ini membelenggu kakiku telah hancur. Sorot lampu menyoroti jalanku, kamera televisi menyorot wajahku secara langsung untuk disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Aku menerima piala kristal yang berat itu, lalu melangkah menuju podium. Kutatap ribuan mata yang memandangku dengan rasa kagum di bawah sana. Aku menarik napas dalam-dalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehormatan yang luar biasa ini. Suaraku bergema mantap melalui pelantang suara. 2 tahun yang lalu, jika ada yang mengatakan saya akan berdiri di panggung ini, saya mungkin mengira orang itu gila. 2 tahun lalu, saya adalah seorang perempuan yang tidak punya apa-apa. Saya kehilangan anak yang sangat saya cintai karena kemiskinan, dan saya diusir, diinjak-injak, dibuang seperti sampah oleh orang yang seharusnya melindungi saya. Ruangan menjadi sangat sunyi. Semua orang mendengarkan setiap patah kataku dengan saksama. Banyak orang yang hancur karena pengkhianatan dan kemiskinan. Saya hampir menjadi salah satunya. Tapi saya memilih jalan yang berbeda. Saya sadar bahwa balas dendam terbaik terhadap orang-orang yang pernah meremehkan dan membuang kita bukanlah dengan menghancurkan hidup mereka. Balas dendam yang paling elegan, paling mematikan, dan paling tak terbantahkan adalah dengan membuktikan bahwa kita bisa mencapai puncak kesuksesan yang tak akan pernah bisa mereka gapai seumur hidupnya. Aku menatap langsung ke arah kamera televisi utama yang menyala merah, menyadari bahwa siaran ini ditonton jutaan orang di luar sana. Mataku menajam, suaraku tak bergetar sedikit pun. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk anak saya di surga. Ibu sudah berhasil, Nak. Dan untuk siapapun di luar sana yang pernah merasa berhak membuang saya karena saya miskin dan tak berharga, saksikanlah baik-baik. Ini baru permulaan. Tepuk tangan kembali meledak, kali ini disertai sorakan kekaguman. Aku tersenyum puas. Di suatu tempat di luar sana, aku tahu pasti, pesan itu akan sampai tepat sasaran, menghunjam langsung ke jantung pria yang telah menorehkan luka terdalam di hidupku. Dan aku tak sabar melihat reaksi dari kehancuran egonya malam ini. Malam penganugerahan itu telah usai, namun gema tepuk tangan seolah masih tertinggal di telingaku, berdenging pelan menyuarakan sebuah kemenangan yang dulu terasa mustahil untuk diraih. Aku terbangun di atas ranjang berukuran sangat besar dengan spray sutra putih yang lembut menyentuh kulitku. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui dinding kaca dari lantai paling atas apartemen mewahku, membawa kehangatan yang mengusir sisa-sisa udara dingin pendingin ruangan. Aku duduk bersandar pada kepala ranjang yang empuk, menoleh ke arah nakas kayu jati di sebelah kananku. Di atas meja kecil itu, sebuah piala kristal bening berbentuk pilar tegak berdiri dengan angkuh,
memantulkan bias cahaya matahari pagi ke seluruh penjuru kamarku. Tulisan, pengusaha wanita inspiratif tahun ini, terukir indah di bagian bawahnya. Aku mengulurkan tangan, menyentuh ukiran huruf demi huruf itu dengan ujung jariku. Ada perasaan kosong yang aneh mengendap di dasar hatiku. Dulu, aku mengira bahwa pencapaian sebesar ini akan diiringi oleh ledakan kebahagiaan yang tak terbendung. Sebuah euforia yang akan menghapus segala rasa sakit di masa lalu. Namun nyatanya, keheningan di kamar mewah ini justru mengingatkanku pada gubuk reot di kampung halamanku, mengingatkanku pada suara rintik hujan yang bocor melalui atap seng karatan, dan mengingatkanku pada embusan napas terakhir anakku yang begitu pelan di dekapanku. Air mata kembali menggenang di pelupuk mataku, bukan air mata kesedihan yang melemahkan, melainkan air mata kerinduan yang sangat mendalam kepada buah hatiku yang telah tiada. Aku menelan ludah, mengusap sudut mataku dengan kasar, lalu beranjak dari ranjang. Hari ini adalah hari yang baru, dan aku tidak memiliki waktu untuk tenggelam dalam romansa masa lalu. Kerajaan bisnis kulinerku menanti untuk dipimpin, dan ada satu laporan penting yang harus aku terima pagi ini. Setelah membersihkan diri dan mengenakan setelan jas kerja berwarna biru dongker yang dipotong sempurna menyesuaikan bentuk tubuhku, aku melangkah keluar dari apartemen. Supir pribadiku sudah menunggunya di lobi bawah dengan pintu mobil sedan hitam mewah yang terbuka lebar. Perjalanan menuju gedung kantor pusatku memakan waktu sekitar 40 menit menembus kemacetan ibu kota. Setibanya di sana, para karyawan menunduk hormat, memberikan sapaan selamat pagi dan ucapan selamat atas kemenanganku semalam dengan senyum tulus di wajah mereka. Aku membalas sapaan mereka dengan anggukan pelan dan senyum profesional, melangkah dengan sepatu hak tinggiku yang menciptakan irama ketukan tegas di atas lantai marmer lobi utama. Begitu aku memasuki ruang kerjaku yang luas di lantai direksi, sekretaris pribadiku segera menyusul dari belakang, membawakan secangkir kopi hitam tanpa gula kesukaanku dan sebuah tablet layar sentuh. Ia meletakkan kopi itu di atas mejaku dan memberitahukan bahwa agen detektif swasta yang selama 2 tahun ini kupekerjakan secara rahasia sudah menunggu di ruang tunggu tamu. Aku mengangguk, memerintahkannya untuk segera membawa pria itu masuk. Pintu ruanganku terbuka kembali, dan seorang pria parubaya mengenakan kemeja rapi masuk dengan membawa sebuah tas kerja kulit. Ia adalah orang kepercayaanku yang bertugas mengawasi setiap gerak-gerik mantan suamiku dari kejauhan. Pria itu duduk di seberang mejaku setelah kupersilakan. Tanpa banyak basa-basi, ia mengeluarkan sebuah diska lepas kecil dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepadaku. Ia menjelaskan bahwa semalam, bertepatan dengan acara penganugerahan yang disiarkan langsung di televisi nasional, sumber rahasianya di dalam rumah mewah mertua mantan suamiku berhasil merekam sebuah kejadian yang sangat menarik. Sumber rahasia itu adalah salah satu asisten rumah tangga di sana yang merasa sakit hati karena sering dikasari oleh istri baru mantan suamiku, dan dengan senang hati menerima bayaran mahal dariku, untuk memasang kamera tersembunyi berukuran sangat kecil di ruang keluarga dan ruang menonton televisi di rumah bak istana tersebut. Aku mengambil diska lepas itu, menyambungkannya ke layar komputer di atas mejaku, dan membuka file rekaman video yang baru saja disalin. Pria detektif itu pamit undur diri agar aku bisa menonton rekaman itu sendirian tanpa gangguan. Ruang kerjaku kini menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara dengungan pelan dari pendingin ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam, menyandarkan punggungku ke kursi kulitku yang empuk, dan menekan tombol putar pada layar komputer. Video itu dimulai dengan sudut pandang dari atas lemari pajangan di sebuah ruang keluarga yang sangat mewah, dihiasi dengan lampu kristal gantung raksasa dan perabotan bergaya Eropa klasik. Di tengah ruangan, tampak suamiku, laki-laki yang 2 tahun lalu melemparkan uang ke wajahku di depan gerbang perumahan elit ini, sedang berdiri menunduk dengan bahu yang merosot. Pakaiannya memang mahal, namun auranya memancarkan keputusasaan yang sangat menyedihkan. Di depannya, berdiri seorang wanita yang mengenakan gaun tidur berbahan sutra merah, menunjuk-nunjuk wajah suamiku dengan raut wajah penuh amarah yang meledak-ledak. Itu adalah anak dari bos besar, wanita yang dulu tertawa manja di dalam mobil saat aku menangis mengemis memohon belas kasihan. Suara makian wanita itu terdengar sangat jelas dan melengking menembus pengeras suara komputerku. Ia memaki mantan suamiku dengan kata-kata yang sangat kasar, menyebutnya sebagai benalu tak berguna, laki-laki miskin yang hanya numpang hidup dari harta ayahnya, dan sosok tak tahu diuntung yang tidak bisa memberikan keuntungan finansial apapun bagi perusahaan keluarga mereka. Ia berteriak bahwa ia menyesal telah menikah dengan pria kampungan yang ternyata tidak memiliki bakat bisnis sedikit pun, dan hanya bermodalkan wajah tampan serta janji-janji palsu. Dalam rekaman itu, kulihat suamiku sama sekali tidak berani membalas.
Ia hanya bisa menundukkan kepala semakin dalam, mengepalkan kedua tangannya di sisi tubuh, menelan segala harga dirinya bulat-bulat. Tidak lama kemudian, seorang pria tua yang merupakan ayah dari wanita itu turun dari tangga, ikut memberikan cacian tambahan. Ia memperingatkan mantan suamiku bahwa jika dalam waktu 1 bulan omzet cabang perusahaan yang diserahkan kepadanya terus merugi, maka ia akan menendang suamiku keluar dari rumah itu tanpa membawa uang sepeser pun. Aku menatap layar itu dengan tatapan dingin, tanpa emosi, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Inilah kehidupan sempurna yang ia banggakan 2 tahun lalu. Ia menukar keluarga kecilnya, menukar kesetiaan istrinya, dan membuang darah dagingnya sendiri hanya untuk menjadi seorang pesuruh berkedok menantu di dalam sebuah sangkar emas yang dipenuhi dengan racun penghinaan. Setelah ayah mertua dan istri barunya pergi meninggalkan ruangan dengan langkah arogan, mantan suamiku terlihat menghela napas panjang yang terdengar sangat berat dan putus asa. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, terlihat sangat kelelahan dan tertekan secara mental. Langkah kakinya gontai menyeret tubuhnya menuju sebuah ruangan lain yang lebih gelap, yang dari laporan detektifku ku ketahui sebagai ruang menonton televisi kedap suara tempat ia biasa menyendiri setiap kali habis dimaki-maki oleh keluarga mertuanya. Rekaman berpindah ke file kedua, menampilkan sudut pandang dari sebuah rak buku di sudut ruang menonton televisi tersebut. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya dari sebuah layar televisi datar berukuran sangat besar yang menempel di dinding. Suamiku menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa kulit yang panjang, mengambil remote televisi, dan mulai memindahkan saluran tanpa tujuan yang jelas. Matanya terlihat kosong, wajahnya kuyu, dan ia terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Beban pikiran tampaknya telah merampas segala ketampanan yang dulu pernah ia banggakan. Layar televisi besar itu terus berganti saluran, menampilkan acara berita, sinetron, hingga akhirnya berhenti pada saluran televisi nasional yang sedang menyiarkan secara langsung acara malam penganugerahan bergengsi yang baru saja kuhadiri semalam. Di layar televisi di dalam rekaman itu, terlihat pembawa acara sedang berdiri di atas panggung, membacakan nominasi untuk penghargaan utama. Suamiku terlihat tidak terlalu peduli. Ia mengambil sebuah gelas berisi minuman berwarna kecoklatan di atas meja dan baru saja hendak meminumnya. Tiba-tiba, suara pembawa acara dari televisi di dalam rekaman itu menyebutkan namaku dengan sangat lantang dan jelas sebagai pemenang penghargaan, pengusaha wanita inspiratif tahun ini, dilanjutkan dengan gelar CEO dan pendiri dari perusahaan kulinernya yang kini sangat terkenal. Gerakan tangan suamiku yang hendak membawa gelas ke mulutnya terhenti seketika di udara. Layar televisi besar di depannya menampilkan wajahku yang sedang tersenyum elegan, berjalan dengan penuh percaya diri di atas karpet merah menuju panggung, mengenakan gaun mewah yang harganya mungkin setara dengan gajinya selama bertahun-tahun. Gelas kaca di tangan suamiku tergelincir jatuh, menghantam lantai marmer dengan suara pecahan yang nyaring, menumpahkan cairan kecoklatan kemana-mana. Namun ia tidak memedulikan pecahan kaca itu sedikit pun. Tubuhnya menegang kaku, condong ke depan dengan mata yang terbelalak selebar-lebarnya, seakan-akan ia sedang melihat hantu yang keluar dari layar televisi tersebut. Mulutnya sedikit terbuka, napasnya tampak tertahan di tenggorokan. Kamera tersembunyi itu merekam dengan sangat jelas bagaimana raut wajahnya berubah dari keterkejutan yang luar biasa, menjadi kebingungan yang mendalam, lalu perlahan-lahan runtuh menjadi sebuah ketakutan dan penyesalan yang sangat amat hebat. Dari pengeras suara komputerku, aku bisa mendengar suara pidato kemenanganku sendiri menggema di dalam ruangan remang-remang tersebut. Aku mendengar suaraku sendiri menceritakan tentang masa laluku yang kelam, tentang anakku yang meninggal karena kemiskinan, dan tentang bagaimana aku diusir, diinjak-injak, dan dibuang seperti sampah oleh orang yang seharusnya melindungiku. Saat kalimat sakti itu terucap dari televisi, kalimat yang kutujukan langsung untuknya sebagai bentuk pembalasan dendam yang paling elegan, kulihat suamiku merosot turun dari sofa. Kakinya seolah kehilangan tenaga untuk menopang berat tubuhnya sendiri. Ia jatuh terduduk di atas lantai marmer, tepat di samping pecahan gelas kaca. Kedua tangannya naik menjambak rambutnya sendiri dengan sangat kuat. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Kamera menangkap suara isakan tangis yang tertahan, sebuah rintihan putus asa dari seorang laki-laki yang baru saja menyadari bahwa berlian paling berharga yang pernah ia miliki telah ia lemparkan ke dalam lumpur. Dan kini berlian itu telah kembali bersinar di tempat yang paling tinggi, tempat yang tak akan pernah bisa ia sentuh lagi seumur hidupnya. Ia memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak, bergumam memanggil namaku dan nama anak kami berulang kali dengan suara yang pecah dan menyayat hati, meratapi kebodohannya sendiri yang telah menghancurkan hidupnya demi sebuah ilusi kekayaan yang kini justru menyiksanya setiap hari.
Aku menekan tombol jeda pada layar komputer, menghentikan rekaman video itu tepat pada saat wajahnya dipenuhi oleh air mata penyesalan. Aku duduk terdiam di kursi kerjaku selama bermenit-menit, menatap layar yang membeku itu dengan pandangan kosong. Tidak ada senyum kemenangan di bibirku. Tidak ada tawa bahagia yang meledak dari tenggorokanku. Aku mengira melihatnya hancur berkeping-keping akan memberikan sebuah kepuasan batin yang tiada tara. Namun yang kurasakan saat ini hanyalah sebuah kelegaan yang sunyi. Kelegaan karena aku akhirnya bisa membuktikan kepada diriku sendiri, kepada dunia, dan kepada roh anakku di alam sana, bahwa air mataku di masa lalu tidak tumpah sia-sia. Laki-laki yang menangis terseduh-seduh di layar itu bukan lagi suamiku. Ia hanyalah orang asing dari masa lalu yang tak lagi memiliki kendali apapun atas emosi dan kehidupanku. Aku menutup layar komputer lipatku dengan satu gerakan tegas, menghapus file rekaman itu dari layarku untuk selamanya. Saatnya melangkah maju, menjemput masa depan yang telah kubangun dengan darah dan air mataku sendiri, tanpa perlu menoleh lagi ke belakang. Beberapa minggu setelah malam penganugerahan yang mengubah jalan hidupku di mata publik itu, roda nasib kembali berputar dengan cara yang sangat mengejutkan. Meskipun kali ini perputarannya menggilas habis sisa-sisa kehidupan laki-laki di masa laluku. Agen detektif kepercayaanku kembali memberikan laporan akhir yang menandakan selesainya tugas pengawasan yang kuberikan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa ayah mertua dari laki-laki tersebut terjerat kasus penggelapan pajak yang sangat besar, membuat perusahaannya berada di ambang kebangkrutan yang mematikan. Dalam upaya menyelamatkan sisa aset keluarga dan menghindari jeratan hukum yang lebih berat, keluarga mertuanya menggunakan laki-laki itu, mantan suamiku, sebagai kambing hitam utama. Semua dokumen ilegal dan transaksi fiktif telah diam-diam dialihkan atas namanya jauh sebelum kasus ini mencuat ke permukaan. Terjepit dalam situasi yang tak menguntungkan, laki-laki itu tidak memiliki kekuatan maupun uang untuk melawan tuduhan dari pengacara mahal yang disewa oleh mertuanya. Puncaknya, istri barunya menceraikannya secara sepihak, membuangnya keluar dari rumah mewah itu hanya dengan pakaian yang menempel di badan, tanpa memberikan uang pesangon sepeser pun. Laki-laki itu benar-benar jatuh miskin dalam semalam, luntang-lantung di ibu kota, mencoba mencari pekerjaan di usianya yang sudah tidak lagi muda dengan rekam jejak nama baik yang sudah hancur lebur di kalangan dunia bisnis. Karma telah menagih utangnya dengan bunga yang berlipat ganda, dan aku hanya perlu duduk diam menyaksikan kehancurannya dari atas takhta kerajaan bisnisku. Siang itu, matahari bersinar terik menyinari gedung pencakar langit tempat kantorku berada. Aku sedang mengadakan rapat strategi perluasan cabang bersama para jajaran manajer tingkat atas di ruang rapat kaca yang mengarah langsung ke pemandangan kota Jakarta. Kami sedang membahas detail peluncuran produk bumbu instan kemasan baru yang akan diekspor ke negara-negara tetangga. Di tengah-tengah penjelasan dari manajer pemasaranku, pintu ruang rapat tiba-tiba diketuk dari luar dengan nada yang cukup tergesa-gesa. Sekretaris pribadiku masuk dengan raut wajah yang sedikit pucat dan cemas, mengabaikan protokol rapat yang biasanya sangat ketat. Ia berjalan cepat menghampiriku, sedikit membungkuk, lalu berbisik pelan di dekat telingaku. Ia memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki berpenampilan sangat berantakan yang sedang membuat keributan besar di lobi utama gedung. Laki-laki itu memaksa ingin naik ke lantai direksi, bertengkar dengan beberapa petugas keamanan, dan terus-menerus berteriak memanggil-manggil namaku sambil mengklaim dengan nada putus asa bahwa ia adalah suamiku yang sah. Mendengar laporan itu, gerak tanganku yang sedang memegang pena terhenti di udara. Jantungku berdetak satu ketukan lebih cepat, namun ekspresi wajahku tetap datar tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Aku meletakkan penaku di atas meja, meminta izin kepada para peserta rapat untuk menunda pertemuan ini selama 15 menit, lalu melangkah keluar ruangan diikuti oleh sekretarisku. Alih-alih menyuruh petugas keamanan untuk langsung menyeretnya keluar dari area gedung kantorku atau menelepon pihak kepolisian, aku memutuskan untuk turun ke bawah. Aku melangkah masuk ke dalam lift khusus eksekutif, menekan tombol menuju lantai dasar dengan jari telunjuk yang kokoh dan tak bergetar. Selama pintu lift perlahan turun melewati lantai demi lantai, aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh ingatan tentang malam hujan deras 2 tahun lalu, tentang uang kertas kusut yang dilemparkan ke wajahku, tentang hinaan menyayat hati yang menghancurkan harga diriku, dan tentang gundukan tanah merah tempat anakku beristirahat untuk selamanya. Saat pintu lift berbunyi pelan dan terbuka di lantai dasar, aku membuka mata. Tidak ada lagi sisa-sisa perempuan lemah dari kampung yang selalu menundukkan kepala. Aku melangkah keluar dari lift dengan postur tubuh yang tegak sempurna, didampingi oleh 2 orang pengawal berbadan tegap berpakaian jas hitam. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer lobi yang mengilap,
menciptakan suara langkah kaki yang bergema tegas memenuhi ruangan berplafon sangat tinggi tersebut. Di tengah-tengah lobi yang megah itu, pemandangan yang tersaji di hadapanku sungguh bertolak belakang dengan segala kemewahan di sekitarnya. Laki-laki yang dulu pernah kusebut sebagai imam dalam hidupku, kini tampak begitu mengenaskan. Pakaian mahal dan parfum semerbak yang dulu membalut tubuhnya telah lenyap tak berbekas. Ia mengenakan kemeja kusam yang ujungnya robek dan celana bahan yang sudah pudar warnanya. Wajahnya dipenuhi jambang yang tak terawat, matanya cekung dengan kantung mata menghitam yang menunjukkan bahwa ia tidak tidur selama berhari-hari. Ia sedang dipegangi erat oleh 3 orang petugas keamanan kantorku yang bertubuh kekar, berusaha memberontak dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Ketika ia melihat sosokku berjalan mendekat dengan pengawalan ketat, pemberontakannya berhenti seketika. Matanya melebar, menatapku dari ujung kaki hingga ke ujung kepala dengan tatapan tak percaya yang bercampur dengan rasa rendah diri yang luar biasa. Ia tampak sangat terkejut melihat transformasi besar-besaran yang terjadi pada diriku. Aku berhenti melangkah tepat pada jarak sekitar 2 meter di depannya. Aku berdiri dengan sikap angkuh yang terkendali, menatapnya lurus ke dalam matanya dengan sorot mata sedingin es di kutub utara. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, tidak ada tangisan histeris, hanya sebuah kekosongan yang mematikan. Aku memberikan isyarat pelan dengan jemariku, menyuruh para petugas keamanan untuk melepaskan pegangan mereka dari tubuh laki-laki itu. Begitu cengkeraman petugas terlepas, kakinya seolah tak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia langsung menjatuhkan dirinya, berlutut di atas lantai marmer lobi gedung kantorku yang dingin. Air matanya seketika tumpah, mengalir deras membasahi wajahnya yang kotor dan kuyu. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon ampun dengan suara yang bergetar hebat dan serak. Sebuah pemandangan yang begitu ironis jika dibandingkan dengan kesombongannya 2 tahun yang lalu. Maafkan aku. Tolong. Aku mohon padamu. Aku hancur, aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Aku dijebak oleh mertuaku, istriku mengusirku begitu saja dari rumah. Aku luntang-lantung di jalanan kelaparan, isaknya dengan sangat menyedihkan, mencoba menggeser lututnya untuk mendekatiku, namun 2 orang pengawalku langsung melangkah maju menghalangi jalannya, membuat ia terhenti dengan tubuh gemetar ketakutan. Tolong aku, bantulah aku keluar dari kesengsaraan ini. Ingatlah masa lalu kita di kampung, ingatlah saat pertama kali kita menikah. Kita ini masih suami istri yang sah di mata agama. Aku mengaku khilaf. Mataku dulu dibutakan oleh harta dan jabatan. Aku mohon, berikan aku pekerjaan apa saja di perusahaanmu. Jadikan aku tukang sapu pun aku rela asalkan aku bisa makan dan memiliki tempat berteduh. Tolonglah aku demi anak kita. Ratapnya lagi, menggunakan kartu terakhir yang ia kira akan meruntuhkan pertahanan hatiku, menyebut anak yang dulu ia tolak keberadaannya dengan mulut kasarnya sendiri. Mendengar ia berani menyebut nama anakku dari bibir kotornya, sebuah pedang seolah kembali menusuk ulu hatiku. Namun, aku menahan rasa sakit itu dengan sangat rapi. Aku menatap laki-laki yang sedang menangis terseduh-seduh di lantai itu dengan ekspresi kasihan yang sengaja ku buat-buat, namun sangat merendahkan. Aku memiringkan kepalaku sedikit, menatapnya seolah ia adalah songgok sampah yang tidak sengaja terbawa angin masuk ke dalam lobi kantorku yang bersih. Aku mengingat kembali setiap patah kata yang ia lontarkan kepadaku di depan gerbang perumahan mewah itu malam tersebut. Menyusunnya kembali di dalam kepalaku menjadi sebuah senjata balasan yang sangat mematikan, yang akan menghancurkan sisa-sisa mentalnya tanpa aku harus berteriak ataupun menyentuhnya sama sekali. Tolong perhatikan ucapan Anda, Bapak yang terhormat. Ucapku akhirnya memecah keheningan lobi itu dengan nada suara yang sangat tenang, datar, namun mengiris udara dengan sangat tajam. Saya rasa Anda salah mengenali orang. Saya belum pernah menikah apalagi memiliki seorang suami yang berpenampilan seperti gembel jalanan. Hidup saya sudah sangat sempurna dengan kerajaan bisnis yang saya bangun dari nol. Saya tidak memiliki masa lalu di kampung dengan orang seperti Anda, dan saya pastikan, saya tidak sudi melihat Anda membuat keributan di dalam gedung milik saya. Laki-laki itu mendongak menatapku dengan wajah pucat pasi. Bibirnya bergetar hebat, mencoba menyela perkataanku, namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan saat menyadari bahwa aku mengembalikan persis setiap kalimat hinaan yang ia ucapkan kepadaku di masa lalu, merobek hatinya dengan senjatanya sendiri. Ia menyadari bahwa di mata perempuan yang berdiri di hadapannya saat ini, ia benar-benar tidak memiliki harga diri lagi. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman elegan yang sama sekali tidak mencapai sorot mataku, lalu menoleh ke arah kepala keamanan yang sedari tadi bersiaga di sampingku. Pak,
Tolong seret pria gila ini keluar dari gedung saya sekarang juga. Penampilannya sangat mengganggu pemandangan, dia sangat kampungan dan bau keringat. Jika dia berani menginjakkan kakinya lagi di radius 100 meter dari gedung ini, serahkan saja dia langsung ke kantor polisi terdekat atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Perintahku dengan suara lantang dan sangat jelas, memastikan bahwa setiap suku kata yang kuucapkan terdengar oleh laki-laki tersebut. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, ketiga petugas keamanan bertubuh kekar itu langsung meraih lengan dan kerah kemeja laki-laki tersebut dengan kasar. Mereka mengangkat tubuhnya yang tak bertenaga dari atas lantai marmer, lalu menyeretnya paksa menuju pintu kaca putar utama. Laki-laki itu meronta-ronta dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, menangis melolong memanggil-manggil namaku dengan penuh rasa putus asa, memohon belas kasihan yang tak akan pernah ia dapatkan dariku sampai hari kiamat sekalipun. Suara teriakannya perlahan-lahan memudar, tertelan oleh kebisingan jalan raya ibu kota saat tubuhnya dilemparkan begitu saja ke trotoar panas di luar gedung. Aku tidak repot-repot untuk menoleh atau melihat bagaimana akhir tragis dari penampilannya di jalanan sana. Aku merapikan ujung jas kerjaku dengan gerakan tangan yang sangat anggun dan perlahan, membalikkan badanku, dan melangkah kembali menuju lift eksekutif yang telah menungguku. Saat pintu lift perlahan menutup, membawa tubuhku melesat naik kembali ke lantai paling atas tempat takhta kekuasaanku berada, aku menghela napas panjang yang terasa sangat melegakan. Udara yang kuhirup terasa jauh lebih segar dari sebelumnya. Beban berat tak kasat mata yang selama 2 tahun ini selalu menekan pundakku akhirnya lenyap tak tersisa, terbang terbawa angin menjauh dari hidupku untuk selamanya. Aku menengadah menatap lampu kristal yang terpasang di langit-langit lift, menyunggingkan senyum tulus pertama yang benar-benar berasal dari dasar hatiku sejak kematian buah hatiku. Di atas sana, jauh di tempat yang tak terjangkau oleh mata manusia, aku tahu anakku sedang tersenyum bangga melihatku. Ibunya telah memenangkan pertarungan kehidupan yang sangat kejam ini, membuktikan bahwa air mata kesedihan yang jatuh ke bumi, jika disiramkan di atas ladang tekad yang kuat, pada akhirnya akan berubah wujud menjadi permata paling berharga yang tak akan bisa dihancurkan oleh siapapun.